Kalaupun ada yang deket tuh yang hanya main-main aja, mundur perlahan gitu. Kalau saya lihat memang nih ada sosok seperti pocong. Kau sungsang untuk mendapatkan laki-laki. Oh ganti, kucing. Bangsa kucing hanya ingin menolong. Kegagalan seseorang itu bukan karena orang lain. Aku tuh takut, Mbak. Karena jodohmu adalah cerminan. Awal-awalnya dulu tanda-tanda begitu, tapi pas kayak gini, Mbak Ismi tangannya basah. Nggak masuk akal. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini ada keluarga pasien dari Bandung. Ini Ibu Marsina membawa putrinya bernama Mbak Irma ke Mata Langit. Terima kasih sudah mempercayai Mata Langit dan pasti sudah mempelajari video Mata Langit sehingga datang ke sini untuk meminta doa kepada Panglima demi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Jadi kalau Mbak Irma ini secara fisik nggak ada keluhan sakit. Yang dicek saya adalah kekhawatiran tentang jodoh. Jadi usianya sudah 35 tapi kayak jodohnya terhalang gitu. Pernah sekali menikah dan setelah itu belum ada minat lagi untuk menjalin hubungan yang serius. Selain itu usaha juga tutup. Jadi apa yang diusahakan tuh seperti nggak ada hasilnya gitu. Kemudian sekarang ini beliau kayak malas ya. Iya. Nah, coba Mbak diceritakan awal mulanya bagaimana? Awalnya jadi kayak males di rumah aja gitu sekarang tuh. Awalnya kan udah pernah nikah, itu cuma 1,5 tahun lah, maksimal 2 tahun, tapi itu pisah. Nah dari situ belum ada lagi yang deket gitu. Kalaupun ada yang deket tuh yang hanya main-main aja gitu. Yang saya suka beberapa saat aja gitu, habis itu dia mundur perlahan gitu. Nah kemudian tadi Bang Mbak bilang ada keluhan fisik, apa yang dirasakan di fisiknya? Ya dulu sempat pada saat proses cerai beres, nah itu sebulan, itu mensnya 1 bulan. Nah habis itu diobatin, berhenti, terus Januari sampai Mei itu mensnya flek selama 5 bulan. Habis itu aku ikutin diet 40 hari, sembuh. Nah Juli sampai Oktober kemarin kejadian lagi, aku diet lagi itu nggak sembuh-sembuh. Akhirnya aku ke dokter, minum obat, dikasih sembuh gitu. Jadi flek berkepanjangan? Betul. Dan itu mensnya bukan berupa darah, cuma flek aja? Cuma flek aja, darahnya yang gumpalan-gumpalan gitu Mbak. Oh gitu ya? Sempat keluar Ya, gumpalan? aku juga nggak percaya gitu pas dilihat lebih dekat, wah ini tuh kayak dari gumpalan gitu. Lalu yang membuat Mbak akhirnya memutuskan untuk pengen bertemu Panglima? Saya ngikutin Panglima Langit tuh udah dari 2020. Terus saya tuh sempat takut, mama nggak percaya nih gitu, takut kayak ngapain sih gitu, takut gitu. Jadi saya tuh ngikutin aja dia secara diam-diam. Akhirnya beberapa tahun ke belakang, setahun 2 tahun, nah saya langsung, mah ini ramai nih. Tiba-tiba mama nikmatin aja nonton diem gitu. Gitu ya? Iya, kayaknya nikmatin nih gitu. Pura-pura langsung, wah ini kayaknya senasib ya mah. Kemarin tuh ada yang tentang gantung jodoh ya, gantung waris. Nah itu aku langsung tunjukin ke mama. Jadi ada kasus pasien lain yang sama ya dengan Mbak Irma? Mama tuh langsung tergugah hatinya, kamu yakin gitu. Harus yakin dulu. Jadi awalnya dikenalkan oleh Mbak Irma, tapi habis itu Ibu jadi seneng ya nonton? Oh, berarti yang belum tahu Mbak Irma. Iya. Baru kasih tahu mamanya gitu. Harus yakin dulu. Benar. Tapi yang ingin kesini pertama Ibu atau Mbak? Saya Mbak. Ya, jadi Panglima bisa disampaikan apa yang terlihat oleh Panglima. Apakah benar di badan Mbak Irma ini ada sosok yang menempel sehingga mempengaruhi kehidupannya? Ya, yang pertama kalau saya lihat memang nih ada sihir yang melekat dalam tubuh Mbak Irma. Ada sosok seperti suma nenek-nenek itu yang terlihat secara batin. Habis itu ada sosok seperti pocong. Biasanya kalau pocong itu buat aura kita itu jadi mati, redup gitu. Percaya nggak percaya, biasanya ya itu jadi semuanya kayak yang kita buat kayak mandet jadinya gitu. Ada sosok kayak Suman Banaspati. Biasanya itu bawaannya suka panas, Mudah emosi. terkadang
tidak terkendali emosi. Emosinya nggak terkendali. Gimana Bu kesaksian Ibu? Ya kadang-kadang kalau disuruh ini, harus ini mah. Nah, gitu. Kayak nadanya tinggi bicara ke Ibu. Nada tinggi juga. Itu yang saya rasain gitu. Jadi panas secara batin ke dalam jiwa kita itu bisa mengakibatkan salah satunya flag tadi gitu. Oh gitu. Itu berefek ya kalau menurut pandangan saya seperti itu gitu. Biasanya orang kalau udah kena kunci seperti ini itu memang ya kayak saya bilang tadi, apa-apa yang dibuat tiba-tiba berhenti, nggak berjalan secara nggak bisa naik gitu. Apa aja biasanya yang kita ingin upayakan dan ingin kita laksanakan, karena memang masih terikat simpul-simpul sihir itu di badan. Jadi kalau sebelum itu dibersihkan, dibuang, ya sepertinya tuh kita kayak terkurung, kayak terkunci, Bu. Tertutup semuanya ya, Ya. Pak? Jodoh rezeki ya? Berarti positif sihir ya? Ya ini sihir itu ya itu kiriman setan oleh seseorang yang memang yang tidak suka, yang memang bertujuan dan ingin membuat ya Mbak Irma seperti yang sekarang dirasakan. Jadi kayak bisa akhir-akhirnya kita tuh kayak patah semangat. Jadi kayak kok gini ya, apa yang mau saya buat semuanya ada aja masalah gitu. Ada aja persoalan yang membuat stuck gitu. Itu biasanya seperti itu yang saya ketahui. Jadi sebelum dibersihin nanti akan seperti itu terus. Jadi memang ya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai ujian dan cobaan yang selagi datang ke kita. Tapi kita kan disuruh berusaha untuk membersihkan, untuk mengobati. Karena Tuhan itu kan nggak akan merubah nasib suatu kaum ya, kalau kaum tidak merubahnya. Berarti memang benar ada seseorang yang mengirimkan sihir itu ya? Kalau saya lihat begitu. Ke yang parah satu arah sih sebenarnya, nggak ada beberapa arah sih nggak. Yang lain mah itu menurut saya nggak ada sih, nggak termasuk nggak dalam perhitungan lah. Tapi yang parahnya memang satu arah ini gitu, itu terlihat. Sudah hitungan tahun ya ngerjainnya? Ya perkiraan antara bayangan 3-4 tahunan udah kejadian ini. Gitu. Kita akan menelisik lebih jauh arah gangguannya. Ini sudah ditarik makhluknya. Ayo Mbak Irma dan Ibu, kita akan komunikasi dengan makhluknya. Assalamualaikum. Siapa kamu? Lidahmu Lidahmu. Emang kenapa lidahnya? Ini siapa? melebihi tajamnya pisau. Kamu bilang lidahnya melebihi pisau, berarti ada yang tersayat dengan kata-katanya Mbak Irma. Umpibai tergores dengan sebuah benda Yang tersakiti siapa? manusia. Laki perempuan? Laki-laki. Berarti ada Tanya lagi, laki-laki Mbak. yang Tanya tersakiti oleh kata-kata Mbak Irma. Tersakitinya kapan? Udah lama? Lama Yang tersakiti itu pas saya sekolah apa pas saya kerja? Oh, pas kerja berarti Mbak. Kan kerja Mbak kan di depan komputer ya? Iya. Inisial nama laki-lakinya siapa? A. Ada huruf apa lagi di namanya? I. Mengandung A dan I. Kantongin dulu aja informasinya ya. Terus kecewanya tentang apa? Percintaan atau kerjaan? kamu ingat apakah ada sosok laki-laki yang selalu ingin mendekatimu? Banyak. Yang ngejar mah banyak ya? Banyak. Bisa di Lidahmu tak seperti balas wajahmu. tentang percintaan atau pekerjaan? Sakit hatinya. Masalah hati, berarti asmara ya, cinta. Jadi dia suka, tapi sayanya menghindar gitu ya. Atau menolak dengan kata-kata yang membuat tersinggung. Atau memang pernah dekat. Selalu ingin mendekati. Coba namanya hurufnya boleh ditambah lagi nggak? A, I, terus? Ciri-cirinya. Kau tak seperti Tak seperti. kau banyak laki-laki yang ingin mendapatkan, tapi kini kau tak bisa, susah untuk mendapatkan laki-laki. Kenapa sebabnya seperti itu? Apa ada peran dari kalian? Yang utama, kami mempermainkan rasa kepercayaan itu, kepercayaan dalam dirimu. Oh, mempengaruhi PD-nya Mbak. Ya.
Jadi dipengaruhinya seperti apa? Jika manusia tak mempunyai kepercayaan dalam dirinya, maka dia tak akan dapat melangkahkan yang dia inginkan. Ya. Emang Mbak merasa PD-nya menurun dibanding dulu? Iya. Oh gitu ya. Karena wajah tuh kayak gelap gitu. Kalau Mbak ini, kalau ngaca Ngerasa. merasa? kalau ngaca biasa, kalau ini kaca terus aku lewat, itu siapa gitu, wajah aku sendiri gitu. Oh gitu. Sempat merasakan Di begitu kantor itu apa udah lama sering kayak begitu? gitu. Di Oh, kantor. berarti udah lama. Aku lagi rusuh di jalan bawa gitu, itu kaca gitu. Itu siapa, kirain ada Kayak orang hitam. masuk, taunya wajah aku sendiri. Lo ketawa dia. Kamu ya yang bikin ya? Oh ya. Bahkan kau seperti tak lihat wajah yang tua. Nenek. Pernah ada yang ngedeketin juga. Bilangnya. Bilang gimana? nenek. Kamu kayak nenek-nenek ini gitu. Dulu kan masih disanggul ya gitu. Oh gitu. Di Aku kantor. pikir mungkin karena aku sanggulan jadi kayak nenek-nenek. Ternyata wajahnya. Karena ada sosok Bertulang itu ya? di badan. Nenek-nenek itu kamu atau Kamu temenmu? Kan dia nih, nenek ada lah. Temannya Bu, kayaknya dia satu komplotan Ini yang tinggi hitam ini. Nah, tuh satu grup ya kamu nenek itu. Nah, kalau kamu tugasnya apa? Kau ingat seperti kabut hitam bagaikan asap-asap. Asap rokok. Orangnya perokok, laki-lakinya. Aku seperti kabut. Oh, sosoknya dia itu seperti kabut hitam. Kalau perwujudannya makhluknya tinggi hitam gitu loh. Coba penasaran laki-lakinya itu pakai kacamata enggak? Ciri-cirinya gimana? Oh iya, Iya, lebih tua usianya ya. atau lebih muda? Pakai kacamata. Iya, rambutnya? Pikal. Rambutnya apa? Pikal. Lalu basah. Selalu basah. Klimis berarti. Terus Suka pakai dasi. kulitnya? Kulitnya putih. Tingginya sama di Sama- atas saya atau di bawah saya? Tapi dan jauh denganmu. Tak beda jauh. Tapi lebih tinggi Lebih tinggi, lebih sama Mbak Irma, lebih tinggi atau lebih pendek? Tinggi. Dia lebih tinggi sedikit mungkin. Hurufnya boleh ditambah lagi nggak? Yang dia lakukan apa itu? S ya? S. A I S, kita katongin 3 huruf. Yang dia lakukan Badannya gemuk. ya, kemudian dia sakit hati dengan kata-kata Mbak Irma, lalu dia lakukan apa? Mendatangi orang pintar. B. Apa itu B? Nama orang, nama kota, daerah. Bandung. Dia mendatangi Bandung. orang pintar atau dukun di daerah B. J, B dan C. Banjar. Ciamis. Kalau Banjar daerah Ciamis ya. Berarti Bandung ya. Berarti daerah Bandung dia, dan dia orang Bandung. Dia orangnya Datangi tuanku. Iya, mendatangi tuanmu itu berarti dukunnya yang miara dia. Lalu berapa itu? Maka itu sampai kapanpun kau mendirikan rumah tanggamu tak akan berjalan sesuai keinginan. kan sempat berumah tangga hanya kurang dari 2 tahun. Nah, ini dikirimnya kamu sebelum menikah itu atau sesudah? Oh, berarti rumah tangga Mbak itu juga pengaruh dia, nggak awet. Rumah tanggamu pun selalu saja penuh dengan keributan. Ya. Dan masalah yang sepele pun menjadi membesar. Iya Mbak ya. Tahun berapa orang itu sakit hati sama saya? Berapa tahun yang lalu? Coba Dulu kalau kamu sebelum nggak kenal mau sama sebut yang nama. ini, Abah ada pernah dekat sama yang orang sebelumnya nggak? Ada dekat? 2 0 terus 0 1 4 2014. Saat itu Mbak ada yang dekat dan Mbak posisi kerja.
baru 2 tahun kerja. Sudah nikah 2014? Belum. Kayaknya 2019. Masih apa? Masih kerja dan masih single. Jadi apa kata-kata yang membuat orang itu tersinggung gitu? Wanita cantik tak ada laki-laki yang ingin meminangnya Kurang ajar dia ngetawain. Nanti ada. kecuali hanya untuk kemaksiatan. Oh, yang tadi Mbak bilang hanya pengen main-main. Nanti ada nanti, udah tenang aja. Mbak jangan terpengaruh. Ketawa. Menertawakan. Orangnya udah lupa belum sekarang? Apakah masih Sudah melupakan. udah lupa Mbak? Biasanya udah ngirim sekali kan. Saat itu lagi emosi. Kenapa Mbak. dulu dia ngirim nggak terima dia? Karena Itulah dia belum nggak milih bertindak. tuan kamu. Dari dulu pun kamu sudah disukai laki-laki yang sudah berkeluarga. Dari dulu. Nah, terus laki-laki itu waktu menyukai apakah berkeluarga? Apakah sudah berkeluarga? Nah, berarti nggak salah dong kalau Laki-lakinya berarti yang salah. kan dia berhak memilih Iya. calon suaminya siapa. Kayaknya. Coba hurufnya tambahin lagi. A, I. Maka itu kamu terkunci Iya. Berarti fix ini cinta ditolak dukun bertindak. dalam mahkota itu. Mahkota rahim kan Mbak flek mulu. Itu tujuannya apa? Kenapa dibuat flek sepanjang waktu? Jadi kan nggak bisa ibadah ya. Nah kan. Puasa sebulan kemarin enggak, 5 hari doang. Jika kau melakukan pernikahan dan jika kau mengalami gangguan dengan kelamin itu, maka pasanganmu akan mencari di luar rumah ini. Kalau punya pasangan nanti ditinggal selingkuh gitu kesimpulannya. Berarti ternyata itu ada peran serta mereka tanpa Iya, kita salah sadari satunya sebelumnya. caranya gitu. Kasih tahu dulu Lihat wajahmu cantik, tinggimu, semampai. tapi kau masih dipermainkan oleh laki-laki. Kalau setan tuh gitu, jadi dia tertawa melihat penderitaan orang. Lihat Iya, aja iya, nanti iya. kamu yang bakalan menyesal. Itu dia. Di badan saya ada siapa lagi? Kiriman dari laki-laki AI itu. Terus ada Berarti kiriman dari nenek. mana lagi? Tadi kan nenek dia bilang kesini sosok yang hitam, terus siapa lagi? Itu yang Banaspati siapa? Dari perempuan. Perempuan rambut panjang. Tugas dia apa? Agar manusia melihatmu seakan-akan bukan dirimu. Ada yang berkomentar, Mbak Iya. bukan Mbak, gimana? Ya wajahnya kok beda-beda gitu. Kadang, Oh. "Ih, kok cantik banget. Pakai make up apa perasaan sama aja gitu. Tapi itu tuh yang kamuflase, ternyata ada perempuan rambut panjang. Kau lihat foto-foto berbeda-beda. Iya emang. Aku pikir ya karena make up aja sama pencahayaan gitu. Jadi nggak diambil pusing. Kadang kok aku kayak gendut banget, wajahnya kok gelap gitu. Kalau di foto bareng sama teman-teman. Oke, jadi Saudara, terima saja. Enak aja. Terima. Iya kan aku legowo, makanya aku kesini. Jadi aku maksudnya mau memperbaiki diri. terima saja apa? Laki-laki Yang ingin apa? Kemarin. Kan udah lewat itu 10 tahun yang lalu, udah dilupakan Dia udah pula. lupa. Dia lupa, Mbak juga lupa. laki-laki yang ingin menjadikan kau simpanan. Duh, ngajarin yang jelek. Aja. Ibunya juga tidak mengizinkan ya, Bu ya? Mengizinkan. Kami akan mendukung. Tidak. Terserah kamu mau dukung, yang penting kamu mau dihancurkan ini. Hancurkan. Sekarang- hari ini. Udah tobat aja kamu, ya. Tobat. Tobat. Udah. Kamu Udah punya Tuhan ketangkep nggak? nih. Kamu punya Kamu. Tuhan. Siapa yang kamu sembah? Kamu punya agama nggak? Sosok hitam perempuan. Seperti kalian, kami mempunyai agama. Oh, Punya apa Tuhan. agamanya? Tahu kan? Kami mempunyai Tuhan. Ya. Siapa Tuhanmu? Sama seperti dirimu. Ya siapa sebut? Coba ucap dulu. Asyhadu Siapa? alla ilaha illallah. Coba ikuti. Coba Kalau baca kamu dua bilang- kalimat syahadat. kalau bilang Asyhadu sama. alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Ya, dia Rasulullah. kepanasan dengan Coba dua tapi kalimat sama syahadat. Tuhannya kok bergetar. Oh. Cuman disuruh baca begitu. Katanya sama. Kamuflase dia. Baca dong. Biar nggak kena hukuman, astagfirullahaladzim malah. Oh ganti makhluk. Kok bunyi nih suaranya? Kucing.
Maaf Mbak piara kucing di rumah? Takut kucing. Oh malah takut Takut kucing? Kucing pernah digigit kucing. Oh gitu ya? Oh gitu. Kapan digigit kucing? Waktu 1 tahun. Jadi takut sama kucing? Trauma sampai sekarang nggak? Iya. Astagfirullah. Kok jadi aku yang dikejar? Kamu siapa? Ini mungkin jangan-jangan yang gigit dulu masih kecil. Itu kucing siapa yang gigit itu? Orang bertamu Di rumah orang. Lewat rumah orang. Terus? Kaos kakinya ngait, giginya dia digigit Walah. sama darah. Oh, Sampai sekarang trauma sama kucing. Ini siapa? Kucingnya hitam. Kucing hitam. Yang waktu itu. Aku pernah nabrak kucing Bener? hitam Iya. Di mana? di jalan pulang kerja. Ada video di dashcam kamera. Terus aku berhenti, aku minta tolong sama yang suka nyeberangin, Pak Oga suruh cari bangkainya, nggak nemu. Oh gitu? Tapi Mbak merasa deg gitu, ketabrak. Ke pinggir ban aja, habis itu dia kepentang. Nggak tahu kemana. Tapi pas dicari nggak ada. Nggak ada, aku udah Nggak bisa cari nggak ada? nggak ada. Mungkin Dia kok Aku udah minta maaf di situ, aku minta maaf. Terus nanti ketemu lagi, aku udah nyari, aku diam di situ. Siapa tahu dia nggak ada. pakai mobil waktu itu Mbak Iya, nabrak. malam-malam. sendiri. Coba kita konfirmasi ya. Apa benar kamu yang pernah ditabrak Mbak waktu pulang kerja? Iya bukan? Iya benar. Kau tak Iya. menemukanku. Iya. Oh, berarti dia Aku benar. berniat baik kalau misalnya meninggal, nyari, bangkainya ya. aku kuburin. Dan kamu pun merasakan lindasan Iya, merasakan lindasan. Jadi Mbak ngerasa ngelindas. Enggak ngelindas, Mbak, Nah, geduk di Iya, peluk. iya. Tapi di video ada sosok kucingnya. Kucingnya. Oh ya Allah. Iya, apakah ternyata itu kamu perwujudanmu? Jangan membenci kucing. takut dengan kamu. Iya, nggak takut. Saya cuman trauma aja. Saya suka ngasih makan kok. Kalau habis makan ada ikan itu saya langsung Kasih ikan. kasih. Suka berbagi ya sama kucing. Cuman jangan ngedeket gitu. Habis kalau kucing Masih trauma. Iya, kalau di restoran makan di mana-mana ngasih kucing dianya ngedeket, akunya takut gitu. Itu kan nggak bisa dilawan ya, rasa Iya. takut itu. Udah hipnoterapi juga Tak tetap. mengetahui mengapa bangsaku selalu ingin mendekati Kenapa? di setiap kamu memakan sesuatu. Terkadang selalu saja hewan seperti Iya. selalu ingin mendekat. Bener ya Mbak? Bener. Mau dimanapun makan selalu di dekat Selalu kucing. deketin kucing. Entah dari mana asalnya ya. Sampai kadang malu gitu, tiba-tiba ada yang lembut gitu ke kaki, kan akunya kaget. Meja sampai kedubrek gitu, aku sampai malu-maluin gitu. Terus hubungannya apa? Mengetahui apa yang ada dalam kehidupan kami bangsa kucing-kucing itu hanya ingin menolong Oh, karena kamu sering memberikan bangsa kami makan. Mbak sering ngasih makan kucing. Jadi kalau kucing yang yang kami tak bisa mengucapkan terima kasih, dan kau pun tak mengharapkan ucapan ini. Ketulusan keikhlasan maka sesungguhnya bangsa kami pun dapat menarik suatu energi-energi yang tidak baik dalam diri. oh gitu. Tapi dia selalu tahu dengan bangsa. Sebenarnya mereka tuh melindungi Mbak. Apakah kalau kalian mendekat ketika Mbak Irma makan tuh berarti sedang ada yang jahat sama Mbak Irma? Oh, siapa yang jahat? Nikotin itu membantu Karena di badan Mbak terbalut energi negatif itu, maka kucing itu mendekat pengen melindungi. Waktu nabrak kamu kan Mbak nggak sengaja, terus Mbak udah minta maaf. Berarti kamu sudah menerima ucapan maafnya ya? Waktu itu kenapa kamu tiba-tiba nongol? Ngagetin ya Mbak ya? Iya, ngagetin aja dicari. Waktu itu apa tujuannya? Tapi nggak ada yang merasa ngambil di situ, nggak nanya ke orang-orang itu. Udah nanya, nggak ada. Malam-malam nggak ada siapa-siapa. Pak Oga jaraknya 5 meter. Malam-malam nggak ada siapa-siapa. Di jalan udah sepi. Pulang kerja jam 8:30, 9. Berhenti mau kembali Tapi lagi. waktu kelihatan dia nabrak itu kelihatan dia mati gitu udah. Enggak ada. Ya, cuma Bekas-bekasnya juga nggak ada. Berasa duk gitu, berasa pas dia berhenti turun nyari nggak ada. Tapi kelihatan kucing memang yang nabrak. Terangkap di kamera ada katanya. tergores pun tidak. Oh, mobilnya lecet pun enggak. Enggak.
Tapi terasa deknya gitu. Iya, gitu. Ajaib ya. Percaya nggak percaya ini terjadi. Ada dicari nggak ada. Jadi apa yang kamu ingin sampaikan pesan untuk Mbak Irma? Jika bangsaku mendekatimu, terimalah, biarkan dia bersentuhan dengan kakimu. Gak mau. Iya, dan Nggak, nanti berapa apa Pelan-pelan. pelan-pelan latihan. Intinya mereka nggak jahat kok. Iya, Gitu. iya. Nanti Nanti biar- tapi pelan-pelan gitu. Biar latihan lah, biar latihan. Nggak bisa langsung bisa gitu ya. Sami-sami, Iya. hatur nuhun. Dia ngomong hatur nuhun ke Panglima. Iya, sami-sami. Mesti sediakan ragam. Oh, sudah disiapkan raga untuk dia komunikasi. Ini badan akil maksudnya. Aku sering melintasi rumah. Sering melintasi rumah. Berarti kalau ibu lihat kucing hitam itu dia. Namamu siapa? Nggak punya nama. Mau dikasih nama sama Mbak Irma atau sama ibu? Dengar suaranya jadi waspada. Ya Allah. Kasih nama ibu. Kamu lagi perempuan? Laki-laki bu. Lagi coba kalau panggil Ujang ntar jangan deket berarti mungkin itu ya. Oh. Iya. Coba. Mau nggak dikasih nama Ujang? Mau bu. Ujang kalau jangan deket berarti itu ya. Nah, kalau ada kucing hitam, ibu panggil Ujang. Ujang, kasih makan atau Ya. apa? Emang banyak kucing di rumah? Jangan diusir. Yang Tapi dia hitam tak- Liar. Oh, kucing nih. tapi yang hitam berarti dia. Ya udah kalau gitu terima kasih ya Ujang. Lalu Apa kalau lagi yang mau tak panggil disampaikan? Ujang berarti itu kamu ya. Warna hitam saya kasih makan ya. Ya maaf ya kalau masih menjauh maaf ya. Maafin Irma, Irma kurang ini. Nanti berproses. Nah itu pasti akan Pelan-pelan saya. biar nggak Dia takut sudah lagi. beli makanan kucing kok. Oh iya iya. Terima kasih. Sama-sama. Kamu sudah baik dengan sebangsa. Terima kasih kau sudah baik dan sebangsaku katanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ayo kita lanjut imunisasi dengan Allah Akbar. Kok kayak kecekek ya? Cekat. Tapi kamu nggak sering begitu ya? Kalau kayak gini suka. Oh sering ya? Iya. Mual. Kalau bahasa batuk Jawa yang mukok sangat- gitu mukok ya bu ya. batuk yang sangat gitu. Kayak Sampai sering air muntah. mata gitu Oh, kalau gitu? di depan. Aku sering gitu juga tuh. Kayak tersedak tapi Sabah, pamit itu langsung lari ke belakang gitu mas. astagfirullah. Iya kayak gitu sampai keluar air mata. Iya. Ya tenang dulu, tenang ya. Malah bang ada cerita tadi ya masalah itu sama kita. Aku pikir Kita itu nggak ada. ada. Nah, Karena di ternyata- AC Ya ternyata terungkap memang ada kaitannya. Sering tapi begitu. sering. Nggak ada batuk, nggak ada apa, gatel yang sangat. Ih bener tiba-tiba tersedak. Kayak gitu mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tahu ini dengan siapa? Abdi sarang ieu teh. Nini Nini. neng Mohon. hari neng teh boga babaturan gaduh batur awewe Iya bisa bahasa Indonesia nih. Maaf aku nggak Biasa. paham. Iya. yang selalu bersama. Ada. Tapi teh jadi tiba-tiba teh diam-diaman tidak Berkerudung. Ada. kulitnya lebih bersih dia dibandingkan neng. Ya ampun mbak jawab putih dan putih lagi. Iya. Terus habis itu Dia itu teh diam-diam ada sesuatu Iri ya. karena teh selalu neng saja yang disukai. Itu satu. Kedua teh ayah lelaki yang menyimpan marahan No. yang dia tidak menyangka seperti ini. Tapi laki-laki itu teh dibuat oleh seseorang. Dibuat-buat apa? Dibuat tidak sadarkan diri.
supaya tidak dekat dengan Oh. N nama siapa? itu nama siapa? Laki-laki. Laki-laki. Oh, ada laki-laki yang Huruf suka depannya sama Mbak. Bukan Usianya depan, udah. mungkin di dalam. Usianya udah. Mana lebih tua dari Mbak Risma? ya sedikit saja dia. Lebih tua sedikit. Terus laki-laki itu suka sama Mbak, terus gimana? Dia meminta kepada si Nyai ini, Ya, itu guru spiritualnya untuk akhirnya menyesali kenapa harus berpisah, karena ada dua laki-laki masa lalu yang memang berkaitan dengan kejadian dirimu. gangguan yang Mbak alami itu ada dari dua laki-laki masa lalu Mbak. Dan berkaitan dengan ada sosok yang memang menguasai dirimu, karena kamu itu seperti usia dewasa sekali, maka selalu disukai oleh laki-laki yang berumur. Ini bener ya? Emang. Sejak kamu masih di sekolah. Suka laki-laki yang lebih tua. Iya, jadi waktu itu waktu masih di asrama tuh ada dokter tuh. Ya, saya usianya masih 5 tahun. Asrama tentara. Gedenya kan di maksudnya. asrama. Oh iya. Ayahnya TNI Iya, soalnya. Terus ada dokter tuh, aku ingat banget. Hei, Cina, kamu namanya siapa? Kamu nanti jadi istri saya, tungguin saya gitu. Dari kecil udah sering kayak gitu. Udah jauh sekali usianya. Iya. Waktu kecil itulah ada keterikatan perkataan yang dilontarkan kepadamu. Dan laki-laki ini kaitannya dengan masa lalu. ya laki-laki masa lalunya kan banyak. Yang mana nih? Laki-laki itu terpengaruh oleh sosok wanita Oh. yang ingin menguasai sepenuhnya. Ini punten mau nanya, kalau kenapa saya sering disukain sama laki-laki yang umurnya jauh, itu teh karena apa? Ibu maju Bu, ada pesan mungkin untuk Ibu. Mana suamimu? Ada di rumah. Sehatkah dia? Ya. Dia begitulah. Sehat ya? Nggak Dibilang terlalu. sehat. Ya, makanya gitu. Kurang sehat itu. Kurang Mbak. sehat. Gimana Sing nih? penting ape-ape toh. Api, insya Allah. Iya toh. Ya, insya Allah. Dari mana bapakmu? Purworejo. Pak Kui, ngerti toh. Hmm. Dia pun tidak kosong. Nggih. Ngerti Campur toh. ngertas nggih. Awake kuwi wis dijogo. Jagaan. Dititipke wong tuane. Oh. Lah kuwi awakmu dijogo karo sing sepuh. Berarti ada kaitannya dengan ayahnya ini, leluhurnya. Ya tidak menyangka seperti ini, tapi keterkaitannya ada pada dirimu. Daya tarikmu sejak kecil terpengaruh itu. Maka kamu itu seperti orang dewasa. Tata bahasanya ya beda. Dari kecil itu bahasanya memang beda toh. Berarti kan tutur katanya bagus ya nih? Ya memang bagus, tapi pengaruhnya kepada lawan jenisnya pasti usianya dewasa. Iya. Jarang sekali yang seumuran. Cowok-cowok yang naksir nggak ada yang seumuran. Yang seumuran ada Kalaupun jadi tidak akan bisa langgeng. Bisa jadi kamu suka, dianya main-main. Iya. Dan kamu semakin dikejar, kamu mah Tapi Nyun Sewu itu bisa dilepas nggak, Mbak? ya iso. Biar saya Aku normal yo gitu, Mbak. ngampur orang ngerti tadi nih kaya ngene. Oh iya. Simbah sing dideloki. Mbak siapa Nyun namanya? Sewu Mbah Sinten. Aku Mbak Es. Nah, kok nggak Mbak Putri? Mbak Sayuti. Oh iya benar. Itu siapa? Sayu. Ada namanya. Bapak. Oh kakek. Oh iya. Kakekmu tuh bukan orang Iya, sembarangan. iya. Iya. Dia ngerti pejuang juga. Nah, woi, Pas upacara bendera dia hadir. Iya. bukan sembarangan. Hmm. Kuat semua.
Ya karena pejuang ya, dulu kan membela negara kita. Mbah, maaf kalau yang sebelum Mbah Sayuti tadi siapa yang bahasa Sunda? Nah itu ada yang Dari mana? senang denganmu. Loh, Nyai. senangnya Senangnya karena nempel di jalan gitu. atau Di gimana? tempat apa Atau dikira orang? Ya itulah, dia itu dengan seseorang dengan tujuan itu supaya dia itu seperti tidak untuk sungguh-sungguh. Karena ada 3 itu, Tiga satu orang. wanita, 2 laki-laki. Tapi yang satu laki-laki ini dia itu bermain dengan perempuan yang memang ingin menguasai laki-laki yang dekat denganmu. Pernah dekat. Nah, terus kan ada satu. Karena kamu pun pernah mengingatkan wanita itu, Biasanya nggak pernah komunikasi. Mengingatkannya bagaimana? ya Mbah? terhadap laki-laki itu, Maksudnya lewat laki-laki. Oh, lewat laki-laki. Oh, dan menyampaikannya kepada wanita itu. oh, Laki-laki gitu. nyampein. Bukan karena Mbak datang ke perempuan Dan yang dia ngelakuin. malah membelanya. Oh, laki itu membela ceweknya. Mbak maaf. Dan seakan mengarah ini sebenarnya ya sudah terjadi sudah, tapi Sudah lewat. aku hanya untuk mengurai. Iya, biar jelas itu Mbak. Dari situ kamu itu keluar darah yang tidak berhenti. Nggak normal gitu menstruasinya. Sejak kamu sama mantan suamimu Cerai. pun juga Iya. keluar darahnya kamu itu tidak Nggak wajar baik. ya. Berarti itu penyebabnya dari mana, Mbak? Dari sebelumnya. Penyebabnya ada laki-laki yang tidak suka kamu nikah dan ada wanita yang ingin memisahkan. Saat kamu kanan kiri dong. Wah, Kanan kiri berarti. Iya. Terus Mbak mau nanya, kata-katanya dia, kata Mbak tadi kan bagus ya, tapi kok ada orang yang tersinggung sama ucapannya? Ya Gimana kamu itu? dengari perkataan musuhmu, jangan didengari hanya untuk mencari kesalahan. Mbak udah paham? Nangkep, Paham. nangkep. Emang. Jadi dihalangi wanita itu dok supaya apa? Bebas. Lawang kamu wis sak minggu ki rong dino kok ya ketemunya. Jarang ya ketemu Mbak? Iya. Oh gitu. Gitu, enak Karena Ya kita kan nggak tahu ya. Jadi kan dia ya bersama ini iki nyon sewu aku. Iya. Gak apa-apa Mbak kan sudah lewat. Karena perkaranya dari situ. Itu langsung wajahnya ki tadi Berubah. suram kuwi lho. Suram. Dan awalnya ketakutan sendiri. Iya. Kamu tak eling ngono. Gimana Mbak? Kowe iki kepethuk karo kucing kowe ning saurunge apa sakwise. Sudah menikah apa sebelum nikah? Udah, dari udah, Mbak. kecil. Nggak ketemu kucing yang nabrak itu? Yang ya? nabrak. Udah. Kan baru kemarin 2024, Mbak. Oh, baru-baru ini. Baru-baru Jadi ini. sudah cerai? Oh. Cerainya 4 tahun yang lalu. Yo. Nah, Apa maknanya Mbak kok nabrak kucing itu? itu tandanya adalah ada sihir yang mengikutimu. Oh, Ben kowe eling-eling. Kucing hitam lagi ya. Iya, kucing Ah, ireng ngono lho. Tapi Irengnya ki ireng kletak. maaf sebelum ke Mata Langit pernah ikhtiar ke tempat lain nggak? Udah kemana-mana. Nah, tak kandani awakmu. Bahasa Indonesia aja Mbak biar semua paham. Jadi kehidupanmu sekarang ini harus bisa lebih terbuka lagi. Sekarang kamu adalah tanggung jawab orang tua. Berarti masa depanmu itu tergantung dari sikap dan perilakumu, tergantung dari ucapanmu. 3 hal: ucapan, sikap, perilaku. Kok beda toh sikap kalau perilaku ki podo ora? Iya, bukannya sama itu Mbak? Sikap itu saat kita diam, perilaku itu saat kita berolah. Saat perilaku berarti saat beraktivitas. Ya kuwi. Perilaku ki kan lakonane. Iya apa ora? Kalau sikap, Sikap itu ketika kita berhadapan dengan orang, bagaimana bahasa tubuh kita. oh apakah cukup santun? Ya. Oh gitu. Itu. Gestur ya, gestur. Oh Iya. iya. Iki wis Bahasa sekolah. tubuh, sekolah itu kepribadian.
Iya. Oh, kok Mbaknya tahu? Sekolah omong. Kalau Public speaking, Mbak. Iya. Mbak, ternyata dia pernah ikut kelas saya, Mbak. Saya pernah ngajar dulu di Iya, mulane di Bandung, namanya Helmiah batine iki Broadcasting wis School. mangene ae. ya, Oh, arahnya pengen ke sini terus ada ya. yang nonton. Apa Mbak yang bisikin biar kemarin? Ya, iki takdire sing dikei Gusti Allah. Allah sing nuntun. Ya. Aku yo wis ro nonton. Mbak merestui ya. Karena kaitannya adalah ucapanmu katakan yang baik-baik. Pikiranmu juga harus yang Baik. baik, terutama terhadap orang tuamu. Kendalikan dirimu, jangan seperti menaikkan nada bicaranya. Tapi dia ini kalau punya apa-apa ingatnya orang tua, Emang. terutama pasti mau apa gitu. Tapi mungkin pada saat bicara nada tinggi Ini karena kan pengaruh hanya nasihat. Yang berikutnya adalah kenapa harus jaga sikap? Karena memang itu penting supaya orang melihat kita itu luar biasa. nggak boleh pecicilan. Ya Mbak. Iki wis apik. Udah baik ya. Cuma kurang ajar sing nuturi kuwi, yang ikuti itu. Yang menutupi semua yang sudah terbentuk dalam diri untuk Makhluknya yang jahat tadi. karena tidak menyangka bahwasanya kamu ini kok malah ditantang, malah nantangi. Ngerti Maksudnya maksudnya? nggak menyangka tuh gimana? Tidak menyangka bahwa kamu bisa mengambil keputusan lebih baik kita berpisah saja. Itu kata-kata yang terakhir Saat buat itu Mbak. lebih baik kita berpisah dan kamu meninggalkannya. Jadi dia ini diikat oleh wanita laki-laki itu, dan laki-laki itu tersadar ketika engkau pergi. Sekarang pikiranmu harus dibersihkan dulu dari dia. Tujuanmu dihalangi oleh pikiranmu sendiri. Khawatir terus, takut terus. Nanti takutnya tidak sampai, takut gagal lagi, takut disakiti padahal belum tentu. Terkadang kegagalan seseorang itu bukan karena orang lain, Karena diri sendiri. karena dirinya sendiri. Satu, gagal karena kesombongannya. Dua, gagal karena kelemahannya sendiri. Dua hal itu. Aku tuh takut Mbak, itu Tuh, yang kan? masih penasaran sama aku, ngintilin terus. Nah, Takut dikerjain katanya Mbak. Males Mbak. Kamu itu selama hidup pasti akan dihantui sampai kamu nanti digili yang kubur. Nanti setelah hari akhir, hari kiamat baru tidak ada hantu. Dan nggak takut gimana Mbak? Biar nggak takut, yakinkan dirimu bahwa hidupku semuanya sudah Allah atur. Oh iya. Maka aku harus berbuat baik sesuai dengan perintahnya. Budi pekerti terhadap orang tua utama. Karena jodohmu adalah cerminan. Bukan berarti harus sesuai dengan ini. Tidak. Tapi Allah tahu apa yang kamu butuhkan dalam hidup. Mbak, nyun sewu Mbak, berarti kalau yang dari ada leluhur-leluhurnya yang sampai ke bawah sampai sekarang itu dari terah bapak. Kalau Iya. terah ibu nggak ada. Oh no, tapi kalau dewe Oh, nggak turun ke saya Mbak. Kak, tapi ya itu ibumu ini berani, tidak semenakut dirimu. ya. Memang. Bapakmu kalau bukan ibumu tidak sanggup. Emang. Gitu ya Mbak. Emang lawan aja. Ini keluarga sudah ngerti ibumu itu, tapi dia itu yo cepat, Apa gesit. gesit, ya tangkapnya cepat, Cerdas. gak dikongkon langsung dikerjakan. Inisiatif. Ini Itu tangannya kok basah Mbak, tangan Ismi. ono banyu nih kono. Oh, di daerah Purworejo. Udah Purworejo emang Iya, dekat sungai. kali itu lah. Bapaknya tukang mandi di kali. Lalu mulai. Tangan Ismi basah ini. Ayo, iya tukang mandi di kali bapaknya. Lah dolan nenek lo gedenya Banyu. itu lo dikali kok. Iya. Kalian
golek iwak, Bener. pangan dhewe. Oh gitu ya. Sekarang sudah ini lagi ngurusi Iya, cak fokus, wedok. fokus ke Kok mana? malah Fokus. ngomongi suami sendiri. Nggak penting ya Mbak, nggak penting. Penting loh suamimu kok nolak Nanti penting. episode berbeda. Ini episode ini dulu. Khusus ini dulu. Iya Mbak. Sekarang jangan lagi hidupmu itu bertongkatkan rasa takut. Karena kalau kau melangkah dengan tongkat ketakutanmu, ini tongkatnya nontonnya ke arah yang tidak benar. Berarti sesuai dengan awal yang saya omongin tadi di sana kan, kita harus hidup merdeka, saya bilang, bener ya? Karena selama kamu tidak menyakiti orang lain, tidak mendolimi orang lain, dan juga mendolimi Tuhanmu sendiri, ya kau ya harus gagah. Ya. Tapi tidak boleh sombong. Iya, siap. Ya, ukuran tubuhmu boleh tinggi, tapi kepada Tuhanmu tetap harus merendah. Ya, Nggih, Mbak. ya ayu, aku senang kalau awakmu sing ayu. Kita ngomong baik. Ibu ya, bahasa Jawanya di gudang ya. Gudang. Ya wis, Ya udah, Mbak. Makasih ya, Mbak. Wis ngerti dong. Tapi ya musuhmu ya itulah, cuma masa lalu kotak. Allah punya rencana, kamu itu memang harus berhenti dulu. Tapi pekerjaanmu itu berpengaruh. Ora apa-apa. Enggak. Dapat gantinya. Entok sing luwe. Amin. Ya. Amin. Gak usah kamu lagi lo kok suwe-suwe Banjir ya. Makasih ya Mbak. Aku harap ning Banyu mah. Mau balik lagi ke Wah. Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jis sultanil lajim wajil manil kadim wajil wajihil karim wa walil kalimati tammati wa adawati mustajabati aqili hasani wal usaini minan musil haqqi ainil kudrati wa nadirina minul insi wal jinni wa yaquladina kabarul islikuna kabi absarihim lama samujikra wa yakuluna innahu lamajnun wa kul jal haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahukan wa unadilu minal qur'an ma wasifa wa rahmatu lil mu'minina wa la yaziduz zalimin illa khasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La taquduhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalaji yasfa'u indahu ila bizni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bimin ilmihi illa bima syaa' wa ti'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah 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 Allah. Pangkalabu nikmatin. Pangkalabu. Pikir. Minum. Baca bismillah, baca sholawat, al-fatihah. Ya, Mbak Irma sudah diterapi, sekarang akan lanjut dengan terapi mandi air doa. Ini sudah disiapkan air doanya untuk membersihkan sekaligus memagari badan Mbak Irma dari makhluk-makhluk yang tidak baik. Ya, alhamdulillah Mbak Irma sudah diterapi dan sudah mandi air doa dan sudah diberikan resep obat herbal untuk dikonsumsi dan doa yang harus dizikirkan sebagai amalan untuk perisai diri ya. Apa yang dirasakan before after Mbak Irma? Lebih segar, lebih enteng, lebih tenang. Rasa sakit di kakinya tuh masih ada. Pelan-pelan ya, bertahap. Tapi enteng, badannya enteng. Iya. Nanti amalkan dulu doanya dan juga obatnya dikonsumsi. Insya Allah akan membaik, makin membaik ya. Terus dari mediumisasi tadi, apakah sudah cukup menjawab pertanyaan yang selama ini Sangat menjawab. menjadi
sangat Misteri. menjawab. Tidak ya? Sangat menjawab. Udah lega? Iya, tadi ada Mbah Akung juga. Terus yang saya heran juga, kok tahu gitu ada kucing gitu. Itu saya nggak ngasih tahu sebelumnya kan. Itu bisa tahu. Masalah istri itu ya. Iya. Kalau Ibu apa Bu kesan-kesannya Bu? Ya alhamdulillah bahwa kita dituntun sampai ke tempat ini ya. Ya, Semoga menjadi berkah semua amin. untuk anak saya. Amin, Terutama amin. terima kasih kepada Pak Iya, Gubernur, Ibu. Bapak Gubernur, dan kru di sini semuanya. Terima kasih banyak semuanya yang di sini. Semoga berkah semuanya. Amin. Selama ini kan Ibu dan Mbak lihatnya di YouTube ya. Ya. Tadi kan sudah menyaksikan secara langsung gitu. Apa kesan-kesannya beda nggak dengan yang di YouTube? Sama. Sama. Saya nggak Mungkin di- kan ada juga yang lihat di YouTube, ini bener apa enggak nih, jangan-jangan settingan gitu kan, ada yang bilang gitu. Nah Ibu kan sudah menyaksikan langsung tadi. awal-awalnya dulu ya tanya begitu, apakah benar sih gitu ya. Tapi pas kayak gini Mbak Ismi mandi tangannya basah ya. Nggak masuk akal. Gitu. Nggak Itu logika. iya itu. Nggak ada kobokan dulu, nggak ada ya. Nggak Jadi. ada air kebukan kok banjir. Banjir sini. Berarti Nggak tahu ada kobokan ya. Iya, nggak ada kebukannya kok. Airnya banyak. Semoga itu Berarti- pintu berkahnya. amin amin. Tapi hal-hal mana yang membuat ini bertambah yakin gitu dengan kata-kata pada saat mediumisasi bahwasanya wah ini benar-benar fakta nih yang dia katakan gitu. Di kata-kata yang mana gitu yang membuat Mbak sendiri sama Ibu tuh, yang kok, berkesan. kok dia bisa tahu gitu. Padahal kan itu kan mungkin hanya keluarga saja yang tahu ataupun hanya pribadi saja yang tahu. Ada nggak kalimat-kalimat di mana tadi yang Kalau Mbaknya tentang kucing tadi. Tentang kucing. Dia nggak pernah Iya, menyangka beda. kalau ternyata Belum bicara ya? nggak tentang ada kucing nggak ada ya? cerita. Kucingnya hitam lagi. Sama. Memang belum lama ya. belum lama kejadian Belum itu ya? lama. Februari kemarin. Ya, terus nasehat-nasehat yang terjadi sebelum menikah, nah itu benar banget, itu kejadian banget. Nasihat yang mana itu? Yang maksudnya laki-laki yang dia nerangin laki-laki itu kejadian itu sama iya. banget. Benar Yang ya? belum kerja, ya masuk akal. Ini yang udah kerja masuk akal. Jadi- Dikuasain sama perempuan masuk akal. Semua confirm ya. Iya. Benar-benar memang itulah yang terjadi. Dan tragedi-tragedi yang diceritakan memang terjadi pada saat itu ya? Itu Padahal Mbak nggak cerita ke kami kan? Kayak review Ya kami nggak tahu juga gitu. Laki-laki itu yang mohon-mohon itu. Itu benar juga. tadi sampai saya pengen nyebutin namanya gitu, pengen confirm bener nggak ya? Benar juga, tapi nanti disensor kalau soal itu. Disensor, ya. Berarti artinya Ismi bukan acting dong yang tadi. Bukan. Nah, Iya, berarti itu iya. nyata, memang benar-benar makhluk yang sedang ada di balik Ismi yang menceritakan semuanya. Dan dengan pelayanan di sini apakah sudah cukup memuaskan? Sangat memuaskan, di sini ramah-ramah semuanya, Iya, iya. sangat membantu. Sharing di sini juga banyak banget ilmu yang diperoleh sama kita gitu. Termasuk tadi Mbak nanya ke Panglima, kan selama ini Mbak tuh berhenti main sosmed, nggak mau lagi main sosmed. Terus Panglima ngasih nasihat, Main lagi gitu. kata Kalau saya Panglima, saranin gitu. karena Mbak takut nanti di follow sama mantan kayak gitu. Iya. Ya kayak tadi ya udah saya jelasin tadi selagi kita nanti artinya stalking. nggak merugikan orang lain, memang apa yang kita tayangkan bermanfaat buat orang lain. Apalagi Mbak bilang tadi suka Bikin apa tutorial, namanya tutorial tutorial hijab. itu kan bagus, ada pahalanya gitu kan. Jadi ngapain kita yang mesti apa istilahnya kalah gitu Menutup dengan diri. dengan ancaman-ancaman setan di hati kita gitu untuk tidak berbuat kebaikan gitu. Lakukan aja selagi itu memang baik dan bermanfaat. Karena Jangan kan dihantui takut kayak ya. kita main medsos sendiri kan tergantung ya apa yang kita tayangkan gitu. Iya. Kalau memang bermanfaat buat orang lain, tayangin aja gitu. Main, jangan pernah takut kepada siapapun. Artinya kita nggak boleh sampai diri kita tuh nggak bisa kita merdekakan gitu. Jadi nasihat Panglima Mbak harus merdeka. Itu. Semangat Merdeka Mbak. dari rasa takut. Ya, Yes. merdeka dari rasa takut. Jangan dihalangi oleh ketakutan sendiri. Iya. Gitu Mbak. Yang belum tentu terjadi gitu ya. Iya. Kesuksesan Mbak tuh di tangan Mbak. Semangat Mbak. Ya, Oke. Baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mbak Irma. Ya, kalau ini nasihat dan pesan dari saya satu, yang pertama jangan dihantui oleh bayangan-bayangan yang belum tentu terjadi, yang itu hanya kamuflase iblis. Yang kedua, sabar dan sholat serta perbanyak zikirullah kepada Yang Maha Kuasa untuk menenangkan hati dan pikiran kita dan pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terus berbakti kepada ibu, 3 kali baru ayahmu, dan sayangilah anak yatim dan fakir miskin
Insya Allah hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Amin. Baik, semua yang kami tayangkan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.